Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan ya, saya Ervianda dari Universitas Aisyah Surakarta. Nah, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang discharge planning diare ya Ibu. Iya. Kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Ibu Nur. Adiknya? Adiknya anak Amelia. Iya, kemarin Bu ya. Nah, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang diare ya Ibu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Sudah siap ya Ibu? Iya. Nah, pertama, apakah Ibu tahu sih diare itu apa? Diare itu buang air besar. Buang air besar itu diare BAB-nya cair ya Ibu ya. Nah, buang air besar itu dengan konsistennya lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, atau 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Nah, diare adalah buang air besar pada balita lebih dari 3 kali sehari. Kok tuh balen-balen ini tuh? Tentang lewat aku itu kan. Nah, lebih dari 3 kali sehari ya, disertai perubahan konsistensi tinja seperti menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu ya Ibu. Iya. Nah, penularannya sendiri itu melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja atau kotor. Nah, bisa juga dari kontak langsung dengan tinja penderita. Nah, selanjutnya, ada tanda dan gejalanya ya Ibu. Nah, tanda-tanda dan gejalanya itu lemes, pucat, mata cekung, terus sangat merasa kehausan, mulut dan bibir kering, tubuh terasa dingin, jumlah urin sedikit dan berwarna kuning pekat kecoklatan ya. Nah, kalau boleh saya tahu kemarin adiknya sudah BAB berapa kali ya? Kemarin pas dibawa ke sini tuh 4 kali. 4 kali ya Ibu ya. Nah, tidak keluar air mata saat menangis. Terus untuk gejala yang selanjutnya yaitu terlihat sakit berat. Terus diarenya itu lebih dari 3 kali. Nah, adiknya tadi sampai 4 kali ya Ibu ya. Nah, ini adiknya usia berapa ya? Usia 15. Oh, 15 bulan. Oh, 1 tahun lebih 3 bulan ya berarti ya. Nah, ini usianya juga seperti ya itu ya Bu ya. Terus muntah darah, terus atau warna kuning hijau. Muntah lebih 2 kali sehari dan tidak ada cairan yang masuk. Terus demam lebih dari 38 derajat Celcius ya Ibu untuk di bawah usia. Nah, BAB pun tercampur oleh darah, terus perutnya terasa nyeri selama 2 jam. Nah, untuk pencegahannya sendiri yaitu sering-sering untuk cuci tangan dengan sabun ya Ibu. Terus mengkonsumsi air bersih dan sehat. Terus pengelolaan sampah dengan baik. Terus proses pembuangan itu kalau bisa adiknya diajarin di kamar mandi ya Ibu ya. Nah, penanganannya yaitu pertama, bisa mengkonsumsi obat-obatan, terus hindari makanan yang pedes-pedes seperti itu. Terus makanannya yang bergizi ya Ibu. Terus cukup cairan juga. Nah, jenis obat untuk dianjurkan ya Ibu ya. Larutan rehidrasi oral mengandung elektrolit dan air yang berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang ketika anak sering buang air besar dan muntah ya. Terus yang kedua, antibiotik. Nah, antibiotik itu diserapkan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan anak mengalami diare akibat infeksi bakteri. Terus yang ketiga, ada antidiare seperti loperamid dan kaolinpektin dapat mengurangi frekuensi BAB dengan memperlambat gerakan usus. Terus probiotik yaitu obat diare yang ingin mengandung
bakteri baik yang dapat meredakan diare ya Ibu. Apakah Ibu paham? Iya paham. Paham ya Ibu. Nah, di sini juga ada suplemen zinc ya. Suplemen zinc itu adalah juga bisa menjadi salah satu cara untuk menangani diare pada anak. Nah, zinc ini dapat membantu pemulihan tubuh dan saluran cerna ketika diare dan dapat memperkuat daya tahan tubuh anak. Nah, zinc efektif mencerna ketika diare dan dapat memperkuat daya tahan tubuh anak. Nah, zinc efektif itu untuk meringankan gejala diare dan mempercepat proses pemulihan dari anak ya Bu ya. Untuk adiknya ya Ibu, nah adiknya kan masih minum ASI ya. Iya. Nah, jangan Ibu hindari makanan yang pedas ya, apalagi pemanis buatan. Terus sayur-sayur yang mengandung gas itu dihindari ya Ibu. Terus produk olahan susu itu mending nggak usah aja ya kan, karena udah minum ASI. Terus makanan berminyak seperti itu. Nah, yang wajib untuk dikonsumsi ya Ibu, yaitu boleh kentang rebus, roti, ayam, oatmeal, gandum dan air putih. Nah, untuk komplikasi diare itu ada beberapa ya Ibu. Di sini ada dehidrasi, yaitu meliputi dehidrasi ringan, sedang dan berat. 2. Hipertermia, yaitu terjadi pada diare disertai dengan muntah. Hiponatremia, yaitu terjadi pada anak yang hanya minum air putih saja atau hanya mengandung sedikit garam. Terus hipokalemia, yaitu terjadi karena kekurangan kalium selama rehidrasi, ditandai dengan kelemahan otot, kurangnya fungsi ginjal, aritmia dan lain-lain ya. Nah, yang terakhir yaitu demam. Demam itu sering ditemui pada kasus diare ya Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu ya Ibu, sebelumnya adik kan juga pernah mengalami diare ya. Apa sih yang ibu akan lakukan apabila anak kembali kambuh seperti ini? Saya akan dibawa ke rumah sakit lagi. Oh, dibawa ke rumah sakit ya. Nah, di sini saya kasih tahu ya Bu, kalau nanti di rumah kalau kambuh ya, bisa perhatikan asupan cairan untuk menghindari dehidrasi ya. Kalau bisa itu minum ASI. ASInya itu memberikan 2 jam sekali seperti itu. Nah, yaitu yang kedua, Ibu jangan makan yang pedas tadi. Terus ketika diare berulang tidak dapat ditangani, segera ke itu tadi ya, ke rumah sakit. Nah, di sini saya sudah selesai ya Ibu untuk memberikan pendidikan kesehatan. Apakah sudah jelas saya memberikan materi tadi? Sudah, Mbak. Ya, nanti saya akan kembali lagi ya Ibu untuk memberikan nutrisi kepada adik. Semoga lekas sembuh ya Ibu. Iya. Saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum.